Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira dengan NIM 190620069. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang psikologi individual, yaitu teori dari Alfred Adler. Adler adalah anggota atau bahkan ketua masyarakat psikoanalisis Wina yang menjadi organisasi pengembang teori Freud. Lalu, dia kemudian memisahkan diri dan mengembangkan ide-idenya sendiri. Lalu, kemudian dia membentuk kelompoknya sendiri, yakni individual psychology. Baiklah, selanjutnya yaitu rincian pokok-pokok dari teori Adler. Yang pertama, menjadi sukses atau menjadi superiorita. Adler yakin bahwa individu memulai hidup dengan kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan inferior, yaitu perasaan yang menggerakkan orang untuk berjuang menjadi superior atau menjadi sukses. Perjuangan bisa jadi mempunyai motivasi yang berbeda, tetapi semuanya diarahkan menuju ke tujuan goal atau final goal. Yang pertama, fictional final goals. Konsep Adler mengenai motivasi bertentangan dengan teori Freud. Menurut Adler, tingkah laku adalah persepsi atau harapan yang mungkin dicapai pada masa akan datang, bukan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Menurut Adler, untuk membimbing tingkah laku, setiap orang akan menciptakan tujuan final yang semu, yaitu memakai bahan dari keturunan atau lingkungan. Jika anak diabaikan atau dimanja, sebagian besar dari tujuan goals mereka tidak mereka sadari. Yang kedua, mengatasi inferioritas dan menjadi superiorita. Yang pertama, dorongan maju. Bagi Adler, kehidupan manusia diawali dengan satu dorongan utama, yaitu dorongan dengan tidak inferior atau harus menjadi superior. Bagi Adler, inferiorita adalah perasaan yang lemah atau tidak terampil dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas. Perasaan inferiorita ada pada semua orang karena manusia mulai hidup sebagai makhluk kecil dan lemah. Sepanjang hari, perasaan ini akan terus muncul ketika seseorang dihadapkan untuk menuntaskan tugas-tugas atau menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang kedua, pengamatan subjektif atau subjective perception. Tujuan final yang fiktif bersifat subjektif, artinya orang menetapkan tujuan-tujuan untuk diperjuangkan berdasarkan interpretasinya tentang fakta, bukan berdasarkan fakta itu sendiri. Kepribadian manusia bukan dibangun oleh realita, tetapi dengan keyakinan subjektif orang itu dengan masa depannya. Tujuan final fiktif itu untuk membimbing gaya hidup atau style of life manusia, membentuk kepribadian menjadi kesatuan. Dan kalau tujuan itu dapat dipahami, maka akan memberi kepada semua tujuan tingkah laku. Yang ketiga, kesatuan atau unity kepribadian. Adler memilih psikologi individual atau individual psychology dengan harapan dapat meyakinkan keyakinannya bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dipecah-pecahkan. Psikologi individu menekankan pentingnya unitas kepribadian, pikiran, perasaan, dan kegiatan semuanya
diarahkan ke satu tujuan tunggal dan mengejar satu tujuan. Yang pertama ada logat organ. Adler menyimpulkan bahwa organ tubuh dapat menyatakan secara lebih ekspresif dan mengungkapkan pandangan diri lebih jelas dibanding dengan kalimat yang diucapkan. Kedua, kesadaran dan tak sadar. Menurut Adler, tingkah laku tak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum diformulasi dan belum dipahami secara jelas. Yang keempat ada minat sosial atau social interest. Menurut Adler, interest sosial adalah bagian dari hakikat manusia. Dan pada dalam besaran yang berbeda dan muncul tingkah laku pada tingkah kriminal, psikotik atau orang yang sehat. Yang pertama ada perkembangan minat sosial. Walaupun minat sosial itu dilahirkan, menurut Adler itu terlalu lemah atau kecil untuk dapat berkembang sendiri. Karena itu tugas seorang ibu untuk meningkatkan intelijensi bayinya. Yang kedua, perlunya minat sosial. Kehidupan manusia menurut pandangan Adler itu adalah masa yang alami yang dialami oleh manusia, dan minat sosial adalah perekat kehidupan manusia itu. Menurut Adler, bayi menciptakan tingkah alami, cinta, atau kasih sayang dengan orang lain. Yang ketiga, kriteria nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima adalah gaya hidup atau style of life. Gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang untuk melakukan kehidupannya. Setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Yang keenam, kekuatan creative self. Kekuatan creative self merupakan prestasi puncak teori Adler. Sebagai teoritisi kepribadian, kekuatan creative self adalah kekuatan yang ketiga yang paling menentukan tingkah laku, penggerak utama, sendi, dan obat mujarab kehidupan. Yang membawahi kedua kekuatan dan konsep-konsep lainnya. Kekuatan yang pertama heredity dan yang kedua lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan abnormal. Yang pertama itu ada faktor eksternal dalam salah suai. Ada 3 faktor eksternal dalam salah suai, tapi tidak harus semuanya atau tiga-tiganya harus ada dalam salah suai. Cukup satu aja ada, maka ini akan terjadi perilaku abnormal. Yang pertama yaitu cacat fisik yang buruk. Yang kedua gaya hidup yang manja. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup yang diabaikan. Yang kedua ada kecenderungan pengamanan atau safeguarding. Ada 3 kecenderungan pengamanan yang cenderung digunakan, yakni yang pertama yaitu sesalan, yang kedua agresi, dan yang ketiga yaitu menarik diri. Selanjutnya yaitu keadaan keluarga. Dalam terapi Adler, hampir seluruh kliennya ditanyai mengenai keadaan keluarga, yakni urutan kelahiran, jenis kelamin, dan usia saudara-saudara sekandung. Selanjutnya yaitu psikoterapi. Menurut Adler, psikopatologi adalah merupakan akibat dari kurangnya keberanian dan terlalu mengembangkan perasaan inferior yang berlebihan dan kurangnya minat sosial. Jadi tujuan utama psikoterapinya adalah dilakukan untuk meningkatkan keberanian atau untuk mengurangi perasaan inferior dan
untuk mendorong berkembangnya minat sosial. Melalui humor dan kehangatan, Adler berusaha meningkatkan keberanian, harga diri, dan social interest klien. Menurutnya, sikap hangat dan melayani dari terapis mendorong klien untuk mengembangkan minat sosial di 3 masalah kehidupan. Yang pertama yaitu cinta atau seksual klien, yang kedua persahabatan, yang ketiga yaitu pekerjaan. Adler juga menggali masa lalu dan mimpi klien untuk memperoleh kepribadian klien. Sekian dari pemaparan sedikit materi tentang psikoindividual. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.